Halo Sobat Manhwa, kali ini kita akan melanjutkan cerita manhwa yang berjudul Kota Surga part yang kelima. Di part sebelumnya, Lin Fan berhasil membuktikan diri ke orang tuanya Shouzu kalau dia adalah pria yang kuat dan bisa diandalkan. Dan di part kali ini, Lin Fan akan berusaha mengobati kepala keluarga Sultan, yaitu Pak Tua Jin Xian. Terus Lin Fan juga menemani Shouji menghadiri pesta ulang tahun temannya di hotel mewah dan berakhir terlibat konflik yang cukup rumit. Gimana keseruannya? Tanpa basa-basi lagi, langsung pasang headset dan kita gaskan ke ceritanya di Manhwa Period. Saat ini, Lin Fan sedang dihadapkan untuk menyembuhkan Pak Tua Jin Xian. Melihat kondisi Pak Tua di depannya, Bang Ning bertanya apa Lin Fan sudah tahu penyakitnya Pak Tua Jin Xian. Dengan penuh percaya diri, Lin Fan berkata kalau penyakit ini hanyalah penyakit kecil biasa. Sontak kedua dokter ini langsung ngamuk begitu mendengar perkataan Lin Fan. Bagaimana mereka nggak ngamuk? Semua dokter profesional dari luar maupun dalam negeri tidak sanggup menyembuhkannya. Dan Lin Fan berani bilang kalau itu hanyalah penyakit kecil. Bodoh amat dengan perkataan dokter itu, Lin Fan berjalan santuy ke arah Pak Tua itu meskipun sudah dibentak untuk berhenti. Aku bilang berhenti bocah, tegas Bagio. Sontak Lin Fan langsung menghajar Bagio hingga terpental ke samping. Lin Fan juga menegaskan ke Bagio untuk tidak menghalanginya. Seumur hidupnya jadi dokter, baru kali ini Bagio diajar sama bocah seperti Lin Fan. Di sisi Lin Fan, dirinya mulai menganalisa kondisi tubuh si Pak Tua. Dilihat dari kondisinya, Lin Fan datang tepat waktu. Telat sedikit aja, nyawa Pak Tua Jin Xian tidak akan bisa diselamatkan. Lin Fan mulai melakukan tindakan penyembuhannya. Namun Dr. Sugiono berusaha menghentikan Lin Fan. Tapi tindakan Dr. Sugiono nggak ngaruh. Lin Fan langsung menotok bagian dada depan Pak Tua Jin Xian. Dan tit. Detak jantung Pak Tua Jin Xian langsung berhenti. Pengobatan tahap awal Lin Fan sudah berhasil. Namun di sisi Dr. Sugiono, dia dibuat terkejut. Tuan Jin Xian wafat! Teriaknya sehingga mengejutkan para penjaga yang ada di luar. Sontak para penjaga langsung berbondong-bondong masuk ke dalam sana. Angkat tanganmu bocah! Tegas semua penjaga sambil mengacungkan pistol mereka ke Lin Fan dari berbagai arah. Di sisi Bang Ning, dia tidak menyangka Lin Fan justru mengakhiri nyawa Tuan Jin Xian. Tiba-tiba terdengar suara batuk-batuk dari Tuan Jin Xian. Sontak Sugiono, Bagio, dan Bang Ning langsung dibuat terkejut. Tuan Jin Xian yang mereka duga sudah wafat, tiba-tiba hidup kembali. Detak jantung Tuan Jin Xian yang tadinya berhenti, sekarang sudah normal kembali. Tidak mungkin! Bagaimana bisa detak jantung Tuan Jin Xian bisa kembali normal? Teriak Bagio. Lin Fan cuma bisa menghela nafas setelah melihat reaksi semua orang yang ada di ruangan ini. Dan karena semua orang tidak percaya padanya, Lin Fan pun pamit undur diri. Lin Fan juga mengingatkan apabila dirinya tidak segera melanjutkan pengobatannya, Pak Tua Jin Xian akan segera wafat dalam kurun waktu kurang dari 24 jam. Tunggu dulu Dewa Dr. Lin! Teriak seseorang dari belakang. Bocah ini mengaku kalau mereka semua adalah orang tolol karena tidak menyadari kehebatan Dewa Dr. Lin. Dia memohon dengan sangat supaya Lin Fan mau menyelamatkan nyawa ayahnya itu. Tapi Lin Fan sudah tidak mau gara-gara perlakuan buruk mereka barusan. Sontak tuan muda keluarga Jin ini langsung berlutut. Tolong selamatkan ayahku, wahai Dewa Dr. Lin. Anda boleh membalas perlakuan buruk pihak kami padaku. Namun tolong selamatkan ayahku.
ucap tuan muda keluarga jin sambil bersujud di hadapan Lin Fan. "Hanya Anda yang bisa menyelamatkan nyawa ayah saya," teriaknya. Sontak Sugiono dan Bagio nggak nyangka kalau tuan muda keluarga jin yang merupakan keluarga besar di dataran Cina mau bersujud di hadapan Lin Fan. Melihat tuan muda keluarga besar bersikap seperti ini membuat Lin Fan berubah pikiran. Karena permintaan anak berbakti sepertinya, Lin Fan mau menyelamatkan nyawa Pak Tua Jin Xian. Dengan energi Qi, Lin Fan membuat tuan muda keluarga jin ini berdiri. "Maaf, aku terlambat," teriak salah satu dokter senior yang tiba-tiba masuk ke dalam sana. Dokter ini bernama Liang Guodong. Dia langsung bertanya bagaimana kondisi Tuan Jin Xian sekarang. Di sisi lain, Bagio sangat senang melihat Dokter Liang datang di saat yang tepat. "Dokter Liang, ada bocah sok hebat yang hampir menghilangkan nyawa Tuan Jin Xian," ujar Bagio. Ternyata Dokter Liang tahu siapa sosok anak muda yang ada di hadapannya ini. "Jadi orang itu adalah Anda," ujar Dokter Liang. Nggak pakai lama, Dokter Liang langsung menjatuhkan tas dan berlari ke arah Lin Fan. "Salam kenal Master Lin Fan. Kenalkan, aku Dokter Liang Guodong. Bertemu denganmu adalah sebuah kehormatan bagiku," ucap Dokter Liang sambil menjabat tangan Lin Fan. "Nani?" teriak Bagio dan Sugiono serentak. "Dari mana Anda tahu namaku?" tanya Lin Fan. "Tuan Wei sudah bercerita banyak mengenai Anda," terang Dokter Liang. Lin Fan pun mulai paham ternyata dokter terbaik Shanghai adalah kenalan Tuan Wei. Lin Fan pun menyiapkan diri untuk melanjutkan pengobatannya. Tak lupa Lin Fan juga menyuruh Dokter Liang untuk membantu dan memperhatikan cara pengobatannya. Tapi sebelum itu, Lin Fan punya sebuah permintaan. Lin Fan menyuruh para penjaga untuk mengusir dua dokter gadungan itu. Mereka berdua tidak layak melihat teknik pengobatan yang akan Lin Fan tunjukkan. "Tunggu dulu, biarkan kami melihatnya," ujar mereka berdua. Namun percuma, para penjaga langsung melempar mereka berdua keluar ruangan ini. Lalu Lin Fan juga menyuruh tuan muda keluarga jin untuk memerintahkan para penjaganya keluar dari ruangan ini juga. Om Deddy selaku ketua tim penjaga paham dan mengajak para bawahannya untuk berjaga di luar. Sekarang di dalam sana, selain Pak Tua Jin Xian hanya ada Lin Fan, Dokter Liang, Tuan Muda Jin, dan Bang Ning. Pertama-tama, Lin Fan akan melakukan teknik akupuntur. Dokter Liang bertugas untuk memegangi tubuh Tuan Jin Xian. Mak jelep, jelep, jelep. Pak Tua Jin Xian langsung muntah darah. Tidak hanya muntah darah, Pak Tua Jin Xian juga mulai kejang-kejang. Saking kuatnya tubuh Pak Tua Jin Xian memberontak, membuat Dokter Liang tidak sanggup untuk memeganginya lagi. "Kuatkan dirimu, tetap tahan dia," tegas Lin Fan. Lin Fan melakukan pukulan akupuntur beruntun ke tubuh Pak Tua Jin Xian. Mata Pak Tua Jin Xian mulai menghitam. "Sekarang lepaskan," teriak Lin Fan. Dan dawas, ledakan energi Qi jahat keluar dari tubuh Pak Tua Jin Xian. "Aura apa ini Dewa Dokter Lin?" tanya Dokter Liang. Aura hitam yang keluar inilah energi Qi jahat yang selama ini bersemayam di dalam tubuh Pak Tua Jin Xian. Qi jahat ini merupakan penyebab utama penyakitnya Pak Tua Jin Xian. Pengobatan medis biasa sampai kiamat tidak akan bisa menyembuhkannya. Setelah Qi jahat tersebut keluar, tubuh Pak Tua Jin Xian berangsur-angsur kembali pulih. Pak Tua Jin Xian mulai bisa membuka matanya kembali. Begitu sadar, dia melihat anaknya dan Dokter Liang. Tuan muda keluarga jin langsung refleks memeluk ayahnya yang sudah sehat kembali itu. Pak Tua Jin Xian pun senang bisa pulih kembali dan bisa bertemu kembali dengan anaknya. "Andakah dokter dewa yang sudah menyelamatkan nyawa saya?"
Tanya Pak Tua Jinxian ke Dokter Liang. Bukan aku, tapi anak muda inilah dewa dokter yang sudah menyelamatkan nyawa Anda, Tuan, terang Dokter Liang. Pak Tua Jinxian tidak menyangka kalau penyelamat hidupnya itu adalah seorang pemuda seperti Lin Fan. Sebagai kepala keluarga Jin, Pak Tua Jinxian berjanji tidak akan pernah melupakan kejadian ini. Jika di masa depan nanti terjadi masalah, dengan senang hati dirinya akan membantu Lin Fan. Di sisi Lin Fan, dia juga berterima kasih atas kebaikan Pak Tua Jinxian. Lin Fan juga bertanya gimana kondisi Pak Tua Jinxian sekarang. Pak Tua Jinxian sudah pulih, cuman sedikit sakit punggung doang. Lin Fan senang mendengar itu. Pak Tua Jinxian tinggal olahraga teratur dan akan kembali sehat seperti sedia kala. Kemudian Pak Tua Jinxian menyuruh anaknya untuk membawakan itu sebagai hadiah. Nggak pakai lama, tuan muda keluarga Jin menyodorkan sebuah kartu ATM ke Lin Fan. Di dalamnya sudah ada uang sebesar 1 miliar sebagai bentuk hadiah ke Master Lin Fan karena sudah berhasil menyelamatkan nyawa ayahnya. Sontak Dokter Liang dan Bang Ning langsung terkejut setelah melihat Lin Fan mendapat uang sebesar 1 miliar. Jika di Indo, sudah pasti mereka berdua akan pinjam uang ke Lin Fan. Namun Lin Fan langsung menolak uang tersebut. Lin Fan cuma mau menerima giok roh, item spiritual, atau senjata spiritual. Jika mereka nggak punya, cukup berikan informasi mengenai keberadaan benda-benda tersebut juga sudah lebih dari cukup. Pak Tua Jinxian langsung terkejut mendengar Lin Fan tahu tentang senjata spiritual. Pak Tua Jinxian pun cerita jika dulu dirinya mendapat undangan untuk menghadiri pelelangan senjata spiritual. Tapi pelelangan tersebut harus ditunda karena dirinya sedang sakit. Lin Fan pun meminta Pak Tua Jinxian untuk menjelaskannya lebih rinci lagi. Untuk penjelasan rincinya, Pak Tua Jinxian juga tidak tahu. Namun yang pasti, pelelangan yang diselenggarakan tersebut sangat besar. Banyak master-master dan keluarga besar yang ikut berpartisipasi di acara pelelangan tersebut. Bahkan Yuan Donghua pun juga ikut. Bang Ning kelihatannya tahu siapa Yuan Donghuang ini. Siapa sebenarnya orang ini, Bang? Tanya Lin Fan. Menurut rumor, Yuan Donghuang punya kekuatan dahsyat, pemikiran yang hebat, dan kemampuan mengendalikan petir. Meskipun kepribadiannya aneh, tapi dia orang yang sangat luar biasa. Bagaimana tidak, dia pernah mengubah keberuntungan keluarga Li untuk mendapatkan sebuah pulau harta dan membangkitkan keluarga Li dari kebangkrutan. Lin Fan pun mulai tertarik dengan orang ini. Dia bertanya kapan acara pelelangan ini akan dimulai. Pak Tua Jinxian masih belum tahu, tapi dia akan segera memberitahukan hal itu kepada Lin Fan. Sebagai perayaan atas kesembuhannya, Pak Tua Jinxian akan mengadakan pesta di Hotel Huangzhou nanti malam. Pak Tua Jinxian berharap kalau penyelamatnya ini mau datang. Namun sayang sekali, Lin Fan harus menolak karena masih ada urusan lain. Bang Ning pun izin pamit mengantar Lin Fan pulang. Mereka pun berjalan keluar dari kediaman keluarga Jin. Sebagai wakil Tuan Wei, Bang Ning berjanji akan memberikan kompensasi kepada Lin Fan. Namun Lin Fan tidak membutuhkannya dan meminta Bang Ning untuk mengantarnya pulang. Siap, ucap Bang Ning. Singkat cerita, Lin Fan pun kembali ke rumah. Assalamualaikum, Xiaodi, kakak pulang, ucap Lin Fan. Ternyata Xiaodi sudah dandan dan dari tadi dirinya sudah menunggu kakaknya pulang. Lin Fan gak nyangka kalau adik lolinya sekarang sudah tumbuh dewasa. Kakak, apa kamu tidak melupakan sesuatu? Tanya Xiaodi. Apa iya aku melupakan sesuatu? Ujar Lin Fan. Xiaodi dengan nada ngambek marah ke kakaknya karena lupa jika hari ini dirinya ada pesta di hotel mewah. Dengan polosnya, Lin Fan beneran lupa dengan hal itu. Sebagai permintaan maaf,
Xiaodi memaksa kakaknya itu untuk menemaninya pergi ke hotel. Dengan senang hati, Lin Fan akan pergi menemani adiknya. "Hore, yata!" teriak Xiaodi. Kemudian panel berpindah ke pusat kota. Ada para bocil yang sedang mengendarai mobil mewah dengan pakaian yang mewah juga. Gadis cewek ini bernama Hu Xing. Dia bertanya ke kakaknya kenapa nggak langsung jalan ke hotel Huang Chao. Si kakak ini bernama Chen Yilun. Dia berencana menjemput Lin Xiaodi terlebih dahulu. "Heh, kenapa kita menjemput gadis miskin itu dulu?" ujar Hu Xing. "Jangan begitu, kalian kan teman sekelas," ujar Chen Yilun. Sebenarnya Chen Yilun mau jemput Xiaodi itu karena punya maksud lain. Dan singkat waktu, mereka pun sampai ke rumah barunya Lin Fan. "Hu Xing, ini beneran rumah Xiaodi? Bukankah katamu dia anak miskin?" tanya Chen Yilun. "Sherlocknya udah bener kok," ujar Hu Xing. Tak lama kemudian, Xiaodi dan Lin Fan langsung keluar dari rumah villa mahal tersebut. "Keluar juga kau. Kakakmu nggak mau ganti baju dulu. Dari part pertama, bajunya itu-itu mulu," ejek Hu Xing. Mendengar kakaknya diejek, Xiaodi langsung kesal sama Hu Xing. "Tempat ini area villa loh. Kalian menang lotre kah? Atau kalian kredit?" teriak Hu Xing. "Kami beli cash tahu," balas Xiaodi. "Mana sanggup kalian beli cash? Kalau nggak kredit, ya menang lotre," ejek Hu Xing. "Kakakku itu sultan," balas Xiaodi. Dengan gaya sok bijak aslinya bangsat, Chen Yilun meminta maaf atas perkataan adiknya tadi. "Sekarang keluarkan mobilmu, ayo ke hotel sama-sama. Atau jangan-jangan kalian gak punya mobil?" ujar Chen Yilun. Lin Fan mengatakan kalau dirinya memang gak punya mobil. Bukan karena gak mampu beli, tapi biar kota Shanghai ini gak macet kayak Jakarta. Lagian di mobil Chen Yilun masih ada tempat. "Matamu wih, kok nggak lihat aku ada di sini?" bentak Hu Xing. "Ngaku punya villa mewah, tapi mobil aja nggak punya. Pasti villa ini cuman villa pinjeman," teriak Hu Xing. "Suka-suka bacot kau, Dek," ucap Lin Fan yang membuat Hu Xing makin emosi. Chen Yilun menyuruh Hu Xing ngalah, lalu menyuruh Lin Fan dan Xiaodi untuk segera masuk ke dalam mobil mewahnya. Singkat cerita, mereka berlima pun tancap gas ke hotel Huang Chao. Dan singkat waktu, mereka pun sampai di hotel paling mewah di Shanghai, yaitu Hotel Huang Chao. Mereka semua pun turun dari mobil dan berjalan masuk ke lobi hotel. Lin Fan baru tahu kalau di Shanghai ada hotel semewah ini. Dengan ramah, Salim menyambut kedatangan Chen Yilun. Mereka berdua saling memberi kode satu sama lain. Sontak Salim langsung menghentikan Lin Fan dan Xiaodi. Karena ini hotel bintang 5, tidak sembarang orang bisa masuk. Jadi Lin Fan disuruh menunjukkan KTP-nya dulu. "Kau buta ya? Kami berdua kan datang bareng mereka," terang Lin Fan. "Walah, kalian berdua pengikutnya Tuan Chen toh. Kalau gitu masuklah," ujar Salim tanpa dosa. "Oh, bocah bangsat, mau main-main denganku rupanya," batin Lin Fan. "Jadi gini cara mainmu? Oke, tunggu pembalasanku, Dek," imbuh Lin Fan dalam hati. Singkat cerita, Lin Fan pun mengikuti Chen Yilun dari belakang. Dan gak diduga, Lin Fan berpapasan sama Xiao Zhu. "Itu kan Xiao Zhu, ngapain dia ada di sini?" batin Lin Fan. Melihat kakaknya bengong di situ, Xiaodi langsung menarik lengan kakaknya menyusul Chen Yilun. Sambil ditarik Xiaodi, Lin Fan penasaran dengan pria yang sedang berjalan di samping Xiao Zhu. Tak lama kemudian, mereka pun sampai di ballroom yang sudah dipesan sama Chen Yilun. Chen Yilun membuka pintu dan minta maaf karena sudah datang telat.
Kedua bocil ini udah nunggu dari lama dan menyuruh mereka semua untuk segera duduk. "Sebelah sini, Xiaodi!" teriak jauh-jauh teman akrab Xiaodi. Jauh-jauh beneran gak nyangka kalau kakaknya Xiaodi beneran good looking seperti yang diceritain Xiaodi. "Halah, percuma good looking kalau ekonomi sulit," ejek Husing. "Husing, kau masih belum puas menghina kakaknya Xiaodi?" ujar Chen Yilun. Nggak pakai lama, Chen Yilun berdiri untuk memulai acaranya. Pesta ini dilakukan untuk merayakan ulang tahun adiknya. "Selamat ulang tahun, Husing!" teriak anak-anak yang ada di ruangan itu. Melihat minuman di depannya, Lin Fan cuman ketawa doang. "Kenapa ketawa? Ada yang salah dengan minumannya kah?" tanya Chen Yilun. "Tidak ada apa-apa, lanjutkan saja," balas Lin Fan. Sontak Xiaodi langsung memberikan minumannya ke kakaknya. Dia masih di bawah umur, jadi nggak boleh minum minuman beralkohol. Sontak Husing ngamuk dan menyuruh Xiaodi untuk meminumnya. "Nggak mau ya nggak mau," bentak Xiaodi. Chen Yilun langsung menenangkan suasana ini. Meskipun ini Wen, tapi Wen yang ia pesan ini sudah disterilkan dan sudah tidak mengandung alkohol di dalamnya. Dengan secepat kilat, Lin Fan langsung menetralisir minuman Xiaodi dari alkohol dan obat-obatan lain yang terkandung di dalamnya. "Minuman ini sudah aman, kamu boleh meminumnya," ucap Lin Fan. Dirinya yakin jika Chen Yilun sudah mencampurkan berbagai macam obat-obatan terlarang ke semua minuman ini. Lin Fan semakin yakin jika ini bukanlah pesta ulang tahun biasa. Dan sayangnya, semua obat-obatan atau racun yang ada di bumi ini tidak akan berpengaruh terhadap seorang immortal seperti Lin Fan. Waktu pembalasan akan segera dimulai. Lin Fan dan Xiaodi langsung meminum minuman tersebut. Melihat mereka berdua meminumnya, Chen Yilun merasa senang. Soalnya sebentar lagi rencananya pasti akan berhasil. Kemudian panel berpindah ke lobi hotel. Terlihat abang-abang preman yang sedang berjalan menuju ballroomnya Chen Yilun. Mereka semua sudah tidak sabar untuk menikmati para gadis loli yang ada di dalam sana. Jujur Li, si Roy ingin bermain dengan Lin Xiaodi. Namun Burhan bilang kalau Lin Xiaodi sudah jadi incerannya Bos Chen. Di dalam ballroom, Chen Yilun menyuruh semuanya untuk minum-minum sampai puas. Namun semua orang di sana sudah pada mabuk dan pingsan. "Xiaodi, habis ini kita pura-pura mabuk dan pingsan ya," bisik Lin Fan. "Waduh, pusingnya palaku," ucap Lin Fan. "Kebanyakan minum nih," ucap Xiaodi. Dan gubrak. Lin Fan dan Xiaodi pun langsung memulai akting pingsannya. Melihat Xiaodi dan kakaknya pingsan, Chen Yilun langsung merasa senang. "Ini terakhir kalinya aku membantumu. Jangan lupa TF ya," ucap Husing. Setelah pesta ini selesai, Chen Yilun akan men-TF Husing sesuai perjanjian. "Kau benar-benar kakak yang baik," ucap Husing. Chen Yilun mulai menepuk tangan memanggil saudara-saudara premannya untuk masuk ke dalam. "Kami sudah lama menunggu kodemu, Bos Chen," teriak si Roy. "Saudara-saudara, lihatlah loli-loli ini. Mereka semua sudah tidak berdaya. Sekarang ayo kita mulai pesta yang sebenarnya," ucap Chen Yilun. Chen Yilun mulai mendekati Xiaodi. Kesempatan yang sudah ia nanti-nantikan datang juga. Nggak pakai lama, Lin Fan langsung menarik tangan Chen Yilun. Sontak Chen Yilun langsung dibuat terkejut. "Jika kau mau menyentuh adikku, kau harus tanya dulu kakaknya," tegas Lin Fan. Dari awal melihat, Lin Fan sudah tahu kalau Chen Yilun ini merupakan cowok bangsat. Sambil gemetaran, Chen Yilun mulai panik melihat Lin Fan nggak pingsan setelah minum minumannya. "Kamu benar-benar jahat," bentak Xiaodi sambil menggebrak meja. Padahal Xiaodi mengira
jika Chen Yilun itu adalah cowok baik-baik, nggak taunya cowok bangsat. Terus untuk Hu Xing, bisa-bisanya menjual teman kelas sendiri buat dapetin duit dari Chen Yilun. Merasa di atas angin, Chen Yilun tidak takut karena sekarang ada saudara-saudara premannya di sini. Kau pikir sudah menang? Sekarang bagaimana caramu mengatasi saudara-saudara premanku ini? Tantang Chen Yilun. Dengan ini, dirinya bisa mempermainkan Xiaodi di depan Lin Fan. Aku penasaran gimana ekspresi wajahmu ketika melihat adikmu dilecehkan, ujar Chen Yilun. Aku lebih penasaran gimana melihat ekspresimu ketika kuhancurkan kedua bijimu itu, ujar Lin Fan dengan penuh emosi. Ayo kita lihat apa kau bisa ngancurin bijiku, tantang Chen Yilun. Semuanya habisi dia, teriak Chen Yilun. Lin Fan langsung menyuruh adiknya untuk tutup mata. Nggak baik buat Xiaodi jika lihat adegan kekerasan. Xiaodi pun nurut sama kakaknya dan langsung menutup matanya. Mampus kau bocah, bentak si Roy. Hari-hari suruh lawan preman, umpat Lin Fan dengan kesal. Nggak usah sok keras dek, ujar Burhan. Dan bawak, mak dawas. Preman kayak gini ya langsung mokat kalau lawan Lin Fan. Nani, teriak Chen Yilun. Kau jangan-jangan seorang kultiva dan keruak. Belum menyelesaikan omongannya, biji Chen Yilun udah dipecahin sama Lin Fan. Sontak Chen Yilun langsung guling-guling di lantai karena Joninya sudah tidak bisa berfungsi lagi. Karena Jonimu udah nggak bisa dipakai, gimana kalau ku ganti kelaminmu, he? Ujar Lin Fan sambil menginjak kepala Chen Yilun. Kau tidak akan selamat, ayahku adalah Chen Deming, ujar Chen Yilun. Jadi dirimu anaknya Chen Deming? Mau kau anaknya ketua partai sekalipun nggak ngaruh dek, ujar Lin Fan. Dan dawas. Setelah bijinya pecah, Joninya Chen Yilun pun juga ikut renyah jadi rempeyek. Singkat cerita, Chen Yilun udah pingsan sambil memegangi Joninya. Dan untuk Hu Xing, Lin Fan bingung nih cewek mau diapain. Ampun bang, aku cuman disuruh. Aku menghinamu tadi cuman bercanda bang, ujarnya dengan panik. Tapi bagi Lin Fan nggak ada ampun. Siapapun yang berniat jahat sama adiknya akan ia hajar, nggak peduli mau dia anaknya siapa. Beruntungnya Lin Fan bukanlah orang yang kejam. Jadi Lin Fan hanya memberi hukuman ringan ke Hu Xing. Dan bawak, Hu Xing langsung diajar tepat di belakang leher hingga pingsan. Nggak pakai lama, Lin Fan langsung menghubungi Bang Ning. Halo Bang Ning, aku ada di hotel Huang Chao. Kesinilah, ada masalah kecil, ucap Lin Fan. Mendengar itu, Bang Ning langsung gas OTW menuju hotel Huang Chao. Karena semua akan diurus sama Bang Ning, Lin Fan mengajak Xiaodi pulang ke rumah. Xiaodi yang masih polos nggak nyangka kalau teman-temannya bisa berbuat hal sekejam ini. Lin Fan langsung menggandeng tangan adiknya itu. Dia menerangkan kalau di dunia ini ada orang baik dan orang jahat. Jika Xiaodi sudah dewasa, dia pasti bisa menilai mana orang yang baik dan mana orang yang jahat. Kalau begitu, pasti kakak orang baik, ucap Xiaodi dengan polos. Sontak Lin Fan langsung merenung. Di kehidupan sebelumnya, dirinya kehilangan Xiaodi dan membuatnya menjadi orang jahat. Namun sekarang Lin Fan bukanlah orang naif. Dia akan bersikap baik kepada mereka yang memang pantas mendapatkannya. Singkat waktu, mereka berdua pun sudah keluar dari hotel. Lin Fan melihat Xiao Su dari kejauhan. Kenapa dengannya? Kok kelihatan buru-buru gitu? Batin Lin Fan. Ada apa kak? Tanya Xiaodi. Nggak ada apa-apa, ayo pulang, ajak Lin Fan. Saat sampai rumah nanti, Lin Fan akan memasak makanan kesukaan Xiaodi.
Tak lama kemudian, Bang Ning pun sampai di Hotel Huang Chao. Bang Ning beserta timnya langsung menuju ke ballroom di mana kejadian tadi terjadi. Singkat cerita, mereka pun sampai di lokasi kejadian. Saat membuka ruangan itu, Bang Ning langsung dibuat terkejut. Dia melihat Chen Yilun, Hu Xing, dan anak-anak lain serta beberapa preman pingsan semua. Apa yang sebenarnya sudah terjadi di sini? Ujar Bang Ning. Bang Ning, anak ini sepertinya putranya Chen Deming, ujar salah satu rekan Bang Ning. Putra Chen Deming katamu? Ujar Bang Ning yang langsung terkejut. Rekannya Bang Ning sangat yakin jika anak ini beneran putranya Chen Deming. Waduh Lin Fan, kali ini aku tidak bisa menolongmu, ujar Bang Ning. Lalu Bang Ning menyuruh rekan-rekannya untuk membawa semua anak-anak ini ke rumah sakit. Sedangkan dirinya akan mengabari Tuan Wei mengenai persoalan ini. Dengan cepat, Bang Ning langsung menelpon Tuan Wei. Halo Xiaoning, ada apa? Tanya Tuan Wei. Bang Ning langsung melapor ke Tuan Wei jika Lin Fan baru saja menghajar putranya Chen Deming. Dan bocah itu kelihatannya terluka parah, terutama pada bagian joninya. Tuan Wei pun juga ikut terkejut mendengar kejadian ini. Gak pakai lama, Pak Tua Wei langsung pamit undur diri dari acara ngopi bareng sepuh ini. Ada apa Pak Tua Wei? Apa cucumu kawin lari? Ujar sepuh botak ini. Pak Tua Wei menerangkan kalau ini bukan permasalahan cucunya, melainkan teman kecilnya yang hebat. Kali ini dia menyinggung seseorang yang hebat juga. Pak Tua Wei khawatir kalau dirinya tidak bisa membantu banyak. Para sepuh di sana pun terheran-heran. Emangnya siapa yang bisa membuat masalah dengan mereka? Teman kecilku menghajar anaknya Chen Deming, terang Pak Tua Wei. Sontak kedua teman sepuhnya ini langsung panik. Tuh kan, kalian juga ikut panik, ucap Pak Tua Wei. Sepuh rambut hitam pun bertanya, kenapa Pak Tua Wei sampai sebegitunya peduli ke teman kecil ini sampai-sampai mau berurusan sama Chen Deming. Bukan masalah apa-apa, tapi kata hati Pak Tua Wei mengatakan jika dirinya harus membantu Lin Fan. Untuk masalah kali ini, Pak Tua Wei mungkin tidak akan bisa membantu Lin Fan. Masalah ini bisa selesai tergantung keberuntungan dan kekuatan Lin Fan sendiri. Tiba-tiba ada panggilan masuk yang mengejutkannya. Ternyata itu adalah panggilan masuk dari Chen Deming. Halo Tuan Chen, jawab Pak Tua Wei. Tanpa basa-basi, Chen Deming ingin orang yang bernama Lin Fan ini ditenggelamkan ke dasar laut. Chen Deming juga menegaskan supaya Pak Tua Wei tidak ikut campur dalam urusan ini. Tuan Chen, bukannya nada bicaramu barusan itu tidak sopan, ujar Pak Tua Wei. Jika kau masih ikut campur, tahu sendiri akibatnya, tegas Chen Deming sambil menutup telepon. Setelah diperlakukan tidak sopan seperti ini, Pak Tua Wei langsung emosi. Kau pikir bisa mengancamku seperti ini, Chen Deming? Meskipun kau punya pengaruh, Pak Tua ini tidak akan tinggal diam, teriak Pak Tua Wei dengan penuh emosi. Pak Tua Wei, sabar, Chen Deming orangnya emang gitu, ucap sepuh botak. Pak Tua Wei sudah bertekad kalau akan menyelesaikan masalah ini. Pak Tua Wei sudah habis kesabaran menghadapi sikap arogannya Chen Deming. Karena tidak mau terlibat, kedua sepuh ini pun pamit undur diri. Dari jauh, Pak Tua Wei cuma bisa menghela nafas dan tidak habis pikir. Demi pemuda yang baru ia kenal, dirinya sampai berbuat sejauh ini, sampai-sampai menyinggung Chen Deming. Yah, semoga saja kata hatinya untuk membantu Lin Fan itu sudah benar dan tidak membuatnya menyesal. Bagaimana akhir dari permasalahan ini? Kita akan lanjut lagi di part berikutnya. Dan terima kasih buat kalian yang selalu hadir dan komen di setiap video admin. Terus dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe. Dan jangan lupa kultivasikan loncengnya juga. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.